Orang bijak pernah berkata, arsitektur adalah musik yang membeku. Namun, sebelum sebuah nada bisa dibekukan menjadi beton, baja, dan kaca, ia bermula dari ketiadaan. Bagaimana sebidang tanah kosong pada akhirnya bisa bernapas dan menjadi saksi bisu berkumpulnya manusia. Bagaimana kita membangun sebuah ruang yang kelak menyimpan memori bagi penghuninya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akdan Muhammad Rafif. Sebagai mahasiswa arsitektur yang sedang berada di tengah sibuknya proyek kuliah, saya banyak menghabiskan waktu untuk mencoba menghidupkan ruang. Dari memeras gagasan untuk sayembara desain seperti desain komunal, dan merancang hub UMKM di tepian sungai, hingga meracik master plan sebuah kompleks pendidikan terpadu. Namun, dari semua proses itu, saya belajar satu hal, yaitu bagaimana kita membangun sebuah ruang yang kelak menyimpan memori bagi penghuninya. Jawabannya tidak semata-mata bertumpu pada indahnya desain. Keajaiban itu lahir dari 3 detak jantung utama, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Sebagai calon arsitek, menguasai P4 adalah kunci agar mimpi kita bisa terbangun secara nyata. Hari ini, mari kita berjalan perlahan, memahami bagaimana sebuah mahakarya dilahirkan ke dunia. Yang pertama adalah perencanaan. Ini adalah momen ketika kita bermimpi, namun dengan mata yang terbuka lebar. Bayangkan kita sedang merancang sebuah ruang bernaung, sebut saja kampus yang ditujukan untuk merajut kedamaian dan masa depan. Di tahap ini, kita mendefinisikan ruh dari bangunan tersebut. Apa yang akan kita bangun, material apa yang kita gunakan nantinya. Dalam bahasa teknis, kita sedang memetakan ruang lingkup. Namun, ada sebuah hukum alam dalam perencanaan yang dikenal sebagai segitiga besi, yaitu waktu, biaya, dan mutu. Ketiga hal tersebut saling mengikat. Kita tidak bisa meminta kualitas dari mahakarya dalam waktu semalam hanya dengan biaya yang seadanya. Perencanaan adalah seni mencari keseimbangan, berkompromi tanpa harus mengorbankan jiwa dari desain itu sendiri. Secara teknis, kompromi tersebut diwujudkan dalam dokumen yang bernama WBS atau Work Breakdown Structure, di mana kita memecah bangunan raksasa menjadi potongan-potongan pekerjaan yang bisa diukur dan dihitung biayanya, atau biasa disebut RAB. Mulai dari pekerjaan galian tanah, struktur baja utama, hingga utilitas, mechanical, dan electrical. Di era modern saat ini, kita tidak lagi meraba-raba. Kita dibantu oleh teknologi yang bernama Building Information Modeling, seperti Revit, untuk memvisualisasikan bantuan desain, kalkulasi material, dan analisis pencahayaan secara real time sebelum satu bata pun diletakkan di atas tanah. Batu bata tidak bisa disusun sebelum pondasi mengakar pada bumi. Atap tidak bisa menaungi sebelum kolom-kolom berdiri tegak. Penjadwalan adalah menyusun urutan peristiwa agar tak saling bertabrakan. Ia adalah irama. Bagaimana cara insinyur dan arsitek membaca irama ini? Kita menggunakan instrumen seperti Gantt chart dan kurva S. Kurva S adalah grafik yang membandingkan presentase pekerjaan yang seharusnya selesai melawan waktu yang berjalan. Lebih dari itu, dalam penjadwalan, kita harus mencari critical path atau jalur kritis. Ini adalah rangkaian pekerjaan yang sangat krusial. Jika satu tugas di jalur tersebut meleset 1 hari saja, maka seluruh jadwal proyek akan hancur berantakan. Tahukah kamu
tentang ambisi manusia menembus langit yang bernama Empire State Building. Dibangun pada era 1930-an, raksasa besi 102 lantai itu selesai hanya dalam 1 tahun 45 hari. Itu bukan kebetulan. Itu adalah orkestrasi waktu yang sangat presisi, di mana baja yang tiba di lokasi dihitung bukan dalam hari, melainkan dalam menit dan langsung diangkat ke udara. Hal tersebut adalah contoh dari sebuah harmoni jadwal yang melegenda. Namun, di luar kertas kalkir yang rapi, dunia memiliki kehendaknya sendiri. Hujan badai bisa datang tanpa permisi, tanah bisa bergeser, material bisa terlambat tiba. Maka disinilah pilar ketiga mengambil peran, yaitu pengendalian. Pengendalian mengharuskan kita untuk turun ke lapangan, menyentuh material, dan melihat langsung realitas. Kita memantau apakah proses pembangunan berjalan sesuai irama yang dijanjikan. Ketika deviasi terjadi, ketika realita melenceng dari rencana, pengendalian memaksa kita untuk segera mengambil keputusan, menambah tenaga, merespons alam, atau mengubah taktik. Pengendalian memastikan agar mimpi yang digambar tidak tenggelam menjadi sekedar angan-angan yang mangkrak. Manajemen proyek, perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian pada hakikatnya bukanlah sekedar perhitungan matematis yang kaku. Ia adalah bahasa kasih sayang kita pada sebuah proyek. Ia adalah cara kita memastikan bahwa setiap tetes keringat para pekerja, setiap rupiah yang dikeluarkan, dan setiap gagasan arsitektural menjelma menjadi ruang yang hidup, aman, dan menyambut manusia di dalamnya. Gedung yang abadi selalu lahir dari perpaduan antara desain yang puitis dan manajemen yang logis. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Gedung apa yang menurutmu adalah sebuah mahakarya, waktu, dan ruang? Sampai jumpa di kisah ruang selanjutnya.